adalah ada Bapak Anton Yudana STM TPSG, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Suyati, MPD yang sudah hadir untuk memberikan materinya pada workshop series yang terakhir atau yang di putaran atau di sesi kelima ini. Bapak, Ibu-ibu peserta workshop series pada hari ini dan juga tidak lupa kepada tim BRI, ya, timnya Pak Teten, ada Pak Wahidin dan juga Mbak Fitri, serta tim kesekretariatan Mbak Nuri dan TIK, IT-nya Mas Dika. Mari selalu kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan banyak kenikmatan hingga hari ini dan semoga kita pandai untuk bersyukur dengan mengisi berbagai aktivitas yang bermanfaat baik diri dan juga masyarakat tentunya. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Pak Suyati dan Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah untuk rangkaian dari workshop pelatihan penulisan ilmiah dan juga penyusunan RAP-nya ini sudah masuk ke putaran terakhir. Di putaran yang pertama hingga yang keempat kemarin berjalan dengan sangat baik, diikuti oleh peserta yang banyak dan juga interaktif. Mudah-mudahan partisipasi dari dosen-dosen UAD kita di proposal di RPM yang sebentar lagi akan dibuka, kita lebih meningkat kuantitasnya dan tentunya juga kualitasnya. Nah, itu perlu kita siapkan secara bersama, secara terstruktur, sistematis. Nah, workshop series ini salah satu bagian untuk menyiapkan proposal yang berkuantitas banyak dan kualitas yang baik itu dengan cara-cara yang terstruktur. Setelah rangkaian workshop series ini, insya Allah akan segera kita umumkan untuk klinik proposalnya, prakteknya. Dan insya Allah nanti akan dibagi ke dalam bidang-bidang yang sudah ditentukan, baik itu pangan, obat dan kesehatan, kemudian bagian pendidikan dan sosial humaniora, TIK serta energi terbarukan. Insya Allah dengan panduan ataupun sharing Pak Suyati pada pagi hari ini akan lebih memberikan warna terhadap penelitian-penelitian oleh UAD. Selama ini riset-riset kita yang kompetitif ataupun desentralisasi kebanyakan didominasi oleh farmasi, kemudian FKIP ataupun FTI. Mudah-mudahan dengan contoh dari Pak Suyati ini dalam beberapa tahun terakhir ini sangat cepat ya perkembangannya. Bagaimana Pak Suyati bisa memberikan bukti bahwa topik-topik sosial humaniora, topik-topik pendidikan itu bisa membuat yang namanya ide-ide prototyping. Ini yang sedang running ini, kebetulan saya menjadi anggotanya Pak Suyati, bisa melihat bagaimana laju ataupun kecepatan dari timnya Pak Suyati di berbagai hal ya, baik di penelitian maupun pengabdiannya. Yang sangat menarik ini konsisten di bidang preventif ataupun topik-topik terkait dengan korupsi. Di penelitiannya nyambung, di pengabdiannya nyambung, dan konsisten di sana. Di penelitian bisa masuk ke penelitian terapan. Ini kan keren sekali. Pendidikan, PAI itu ya bisa membuat penelitian-penelitian terapan. Ini membuka mindset kita bahwa 12 fakultas ini berpeluang sama untuk bisa masuk ke level penelitian terapan ke atas, pengembangan juga, sampai ke level hilirisasi. Dan di saat yang sama kami ucapkan selamat Pak Suyati ya di kederekannya untuk membuat smart mimbarnya itu sukses. Ya. Dan itu contoh ya teman-teman ke pendidikan dan juga FAI khususnya di psikologi juga mungkin nanti juga sama. Ayo kita bisa membuat karya-karya yang
betul-betul kelihatan, nampak ya, tidak bermain di riset dasar terus gitu ya. Kita bisa bermain di riset terapan, dan UAD sudah menyiapkan rumah inovasinya. Kita siapkan menggunakan hibah-hibah inovasi yang bentar lagi juga akan kita launching. Di sebelah sana, saudara-saudara kita KUBI siap menampung karya-karya prototipe kita dengan membuatkan PT, namanya PT Adi Multiniaga. Ini ongoing, sedang proses pengurusannya. Kita berdoa dalam 2-3 tahun lagi UAD ini mempunyai karya-karya yang bisa dipakai di masyarakat, bisa diterapkan oleh UMKM, dan itu karya-karya kita. Cakupan ataupun capaian di bidang publikasi kita sudah sangat baik. Tadi Pak Ruli sudah menyampaikan di diskusi awal pagi tadi, sudah 1000 lebih, itu sudah sangat baik. Ayo saatnya kita sudah mulai masuk ke level yang lain, coverage-nya kita perluas, gitu ya. Paten alhamdulillah, kenaikan HKI kita, laporan dari sentra HKI-nya Bu Darmini, kita naik pesat untuk hak ciptanya 400%. 400% dalam 1 tahun ini kan satu hal yang subhanallah, jauh di atas ekspektasi kita. Paten yang tadinya 0 gitu ya, 0 2021 ini pecah telur, dan insya Allah sampai akhir tahun akan ada 19 paten yang granted. Dari awalnya belum ada sekali pada beberapa tahun yang lalu. 2021 kita sudah pecah telur dan sudah dapat sertifikat ada 3, termasuk Pak Kepala Bidang Pak Teten. Nah, ini memberikan ternyata ilmu psikologi, ilmu yang lain ya, sosial humaniora dan kependidikan, kita bisa masuk ke paten. Paten itu padahal ilmu-ilmu terapan kan gitu ya, karena model, produk ataupun formula kita bisa. Nah, mungkin nanti insya Allah Pak Suyadi nanti akan memberikan tips-tipsnya gitu ya, bagaimana kita yang mempunyai background pendidikan dan sosial humaniora ini bisa masuk ke ranah penelitian terapan dan bahkan mungkin nanti pengembangan, yang itu adalah level tertinggi untuk penelitian di TKT-nya atau TRL-nya. Terima kasih Pak Suyadi, kita menunggu nanti sharingnya, dan Bapak Ibu semua semangat setelah mengikuti workshop series, harapannya kita tunggu nanti draft proposalnya. Matur nuwun, terima kasih Pak Suyadi dan semua Bapak Ibu, Pak Teten, Pak Wahidin, dan juga Mbak Fitri yang selama 5 hari sudah menemani kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anton Widana atas sambutannya. Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara inti yang nanti langsung didampingi oleh moderator Bapak Wahyudin. Namun sebelum ke acara inti, kami ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, nanti link presensi atau daftar hadir akan kami share melalui chat box. Yang kedua, sertifikat peserta akan kami kirimkan melalui email peserta. Dan yang terakhir, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan selama acara berlangsung melalui chat box yang nanti akan dibacakan oleh moderator. Baik, mari kita menuju ke acara inti. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Testing, suara saya masuk? Masuk lagi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Suyadi, MPDI, yang saya hormati Kepala LPPM UAD, Bapak Dr. Anton Widana, yang kami hormati pula para peserta workshop series ya, ini pada hari yang ke-5 dengan tema ilmu pendidikan dan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kalau saya melihat dari peserta yang mendaftar sampai pekan kemarin itu jumlahnya 14 ya.
Karena memang yang ilmu pendidikan dan sosum itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama dengan Pak Dr. Dwi Sulisworo, ya. Yang kedua kemarin dengan Pak Teten atau Pak Fatwa, dan hari ini dengan Pak Dr. Suyadi, sehingga pesertanya kalau disatukan mungkin Zoom yang 100 itu enggak cukup itu ya, maka dibagi menjadi 3 gelombang. Tapi ala kulli hal, alhamdulillahirabbil alamin, ya pada siang ini Bapak Ibu kita sudah siap insya Allah semuanya, dan biasanya pada akhir bulan Oktober sebetulnya sudah ada pengumuman untuk penerimaan. Cuma yang tahun ini kemarin ya saya lihat belum ada. Hari ini saya belum ngecek. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu ya aktif untuk mengecek website Simlitapmas Go.id ya, dulu Ristek Go.id. Mungkin sekarang websitenya masih di sana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih jelasnya bagaimana pembuatan proposal penelitian Ristek Dikti dan bagaimana RAB-nya nanti penyusunan, kami persilahkan pada narasumber Pak Dr. Suyadi untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Suyadi kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton Yudana, Kepala LPPM Wadi yang kami hormati, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, Pak Wahyudin, Mbak Nuri, ada Mas Ruli, dan lain-lain. Saya kira ini sisa energi kita untuk menyiapkan proposal ya. Tapi alhamdulillah ini upaya yang serius dari LPPM, Kapit Riset ya, untuk mendorong dosen-dosen di UAD, terutama di bidang pendidikan dan keagamaan ini supaya lebih banyak partisipasi untuk Simlitapmas. Karena selama ini yang dari FAI yang saya, nah, semoga bertambah lah. Ya, alhamdulillah kita banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholat setelah salam, mari kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara saya terdengar dengan jelas ya Pak Wahyudin ya? Jelas. Oke, saya share screen. Nanti saya lebih banyak best practice saja ya, pengalaman selama 3 tahun terakhir, baik pengabdian maupun penelitian, ditambah 2 yang baru itu matching fund sama world class professor ya. Mudah-mudahan nanti waktunya sampai. Syukur-syukur bisa dialog interaktif gitu ya. Nah, saya membawa tema tentang tafsir Simlitapmas atau tadarus Simlitapmas gitu ya. Mengapa tadarus ya? Karena tradisinya di keagamaan itu kalau nggak menafsirkan ya membaca. Sehingga antara 2 hal itulah kita angkat. Apalagi di keagamaan, di Simlitapmas ini kan agama tidak disinggung secara eksplisit ya. Kalau pendidikan saya kira sudah eksplisit. Tapi kalau keagamaan ini perlu penafsiran. Artinya dari Simlitapmas, dari panduan penelitian di Simlitapmas untuk dibawa ke ranah keagamaan sepertinya perlu penafsiran secara kontekstual, bagaimana riset nasional itu bersesuaian dengan kajian-kajian atau penelitian-penelitian di bidang sosial keagamaan. Itulah yang kemudian ingin kami bahas pada hari ini. Tentu termasuk yang pendidikan ya, karena saya juga pendidikan, cuma pendidikan agama Islam, kira-kira gitulah. Cuma konsepnya itu, kalau pendidikan agama Islam itu kami memahaminya itu pendidikan umum plus pendidikan Islam. Jadi ada plusnya, jadi bukan hanya pendidikan dalam perspektif Islam saja, tapi pendidikan umum plus pendidikan agama Islam, jadi dua-duanya. Nah, kita akan menafsirkan fokus risetnya Kemendikbudristek 2020-2024 ini, mulai dari pangan, energi, kesehatan obat, transportasi, produk rekayasa keteknikan, kemudian
kemudian ketahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial, humaniora, seni, budaya. Nah, agama termasuk yang nomor 8 ini. Kemudian bidang riset lainnya. Ditambah dengan isu-isu mutakhir, ada kebencanaan, kemudian stunting, kemudian perubahan iklim, lingkungan, dan seterusnya. Saya kira dari 9 riset plus isu-isu aktual, itu tidak semuanya bisa kita tafsirkan untuk riset di bidang pendidikan dan keagamaan. Ya setidaknya pangan masuk ya, karena ada halal di situ, sehingga mungkin industri halal termasuk startup halal yang kemarin kami lolos di Matching Fund itu termasuk startup halal. Kemudian kewirausahaan itu masuk ke ini, bisa dimasukkan ke ranah ini. Meskipun pangan dalam pengertian bukan kuliner ya, tetapi bagaimana mengolah teknologi pangan itu menjadi lebih efisien. Sama seperti startup halal, kemudian industri halal. Itu juga menjadi tren riset-riset akhir-akhir ini. Cuma selama ini yang menggeluti di bidang ekonomi, di bidang industri ya. Nah, sementara sosial keagamaan harusnya masuk di unsur halalnya itu, tapi sepertinya belum banyak yang terjun di situ. Tapi di Malaysia sepertinya tren halal itu menjadi hal yang sangat menarik. Kemudian energi ini kita juga sulit sekali untuk masuk di ranah ini, kesehatan obat juga sulit. Meskipun di FA itu saya melihat ada satu peluang untuk kesehatan obat ini, karena di keagamaan itu ada namanya penyakit hati. Jadi iri, dengki, serakah itu kan penyakit hati. Cuma selama ini obatnya kan hanya membaca Al-Quran, zikir, muhasabah, gitu ya. Nah, obatnya belum ketemu. Nah, kalau bisa dibuat obat sakit hati, ya bukan sakit hati karena ditolak cintanya ya, tapi sakit hati yang seperti yang saya sebutkan tadi, iri, dengki, serakah, termasuk koruptif itu awalnya dari sakit hati atau penyakit hati. Nah, itu obatnya selama ini ya hanya dogmatis dari Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, kemudian muhasabah dan seterusnya. Ya itu baik, tapi sepertinya belum cukup gitu. Nah, kalau misalnya ada kolaborasi dari Fakultas Keagamaan dengan farmasi untuk membuat formula kesehatan obat untuk penyakit rohani, saya kira itu luar biasa itu. Jadi nanti para ustadz, para dai di samping memberikan siraman rohani, dia akan membawa obat bagi jamaah yang mengalami, yang didiagnosa penyakit hati. Itu kan luar biasa ya. Saya pernah diskusi ini dengan Pak David Pasya dari Fakultas Kedokteran, ini konsepnya menarik. Dan dia sudah mulai mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sakit hati itu. Transportasi kita juga sulit sekali masuk ke sini. Meskipun di masa COVID sekolah-sekolah awalnya mewacanakan antar jemput ya, tapi kan sekarang belum tatap muka. Kemudian produk rekayasa keteknikan ini juga kita sulit kecuali pendidikan vokasi. Nah, kalau pendidikan vokasi saya kira bisa. Kemudian ketahanan dan keamanan ini juga sulit kita kecuali pendidikan kemiliteran ya. Mungkin di PPKN bisa masuk ke sini. Meskipun nilai di ranah pada nilai-nilai bela negara. Jadi beberapa institusi pendidikan, kelembagaan itu kebijakan pemerintah mengamalkan nilai-nilai bela negara. Seperti kalau di perguruan tinggi itu seperti UPN itu nilai-nilainya adalah nilai-nilai bela negara. Nah, pendidikan masuk ke situ. Kalau di kita ya PPKN itu yang paling relevan. Cuma interpretasinya ini bagaimana saya kira akan lebih menarik sini. Saya kira sekolah kalau PPKN itu risetnya di sekolah-sekolah militer seperti SMA Angkasa Pura, kemudian SMA Taruna Nusantara dengan mengambil tema tentang pertahanan dan keamanan, saya kira bisa masuk. Gitu. Jadi setting itu menentukan menurut saya. Kemudian kemaritiman ini pendidikan bisa masuk. Gitu. Jadi kita meskipun bukan kemaritiman secara ansik ya, tapi kemaritiman dalam konteks setting. Jadi kita mencari sekolah-sekolah yang berada di
wilayah kemaritiman, atau kalau di FAI ya madrasah-madrasah kemaritiman. Itu masih jarang diangkat saya kira. Kita meneliti di wilayah-wilayah kemaritiman dengan fokus pada pendidikan dan keagamaan, atau dikaitkan dengan ketahanan dan keamanan. Itu saya kira sangat menarik, masih jarang diungkap itu. Lalu sosial, humaniora, seni, budaya, dan agama ini luas sekali. Bahkan hampir semua bidang sosial bisa masuk, ini termasuk hukum pun bisa masuk di sini. Tapi memang kita perlu spesifik kemana ini ya, sosial humaniora ini. Ya kalau selama ini kami fokus ke misalnya pendidikan anti korupsi, itu kan masuk sosial humaniora itu ya. Kemudian dikaitkan dengan agama, gitu ya, pencegahan korupsi berbasis masjid, misalnya gitu ya, atau desa anti korupsi berbasis masjid, itu kan dari sini ya. Lalu bidang riset lainnya multidisiplin dan lintas sektoral, ini saya kira penting dikembangkan ya. Jadi justru yang nomor 9 ini dikaitkan dengan isu-isu kebencanaan misalnya, itu sangat menarik gitu. Bahkan itu yang kami lakukan selama ini ya. Jadi misalnya kami selalu mengangkat tema tentang pendidikan, keagamaan, kemudian kebencanaan gitu ya. Yang akhir-akhir ini kami lakukan itu. Jadi tidak monodisiplin pada pendidikan saja atau keagamaan saja, tapi bisa dua-duanya atau ketiga-tiganya. Bahkan kita bisa mengangkat tema itu ke ranah kebijakan yang sekarang sedang tren ya, misalnya MBKM gitu ya. Itu bisa saja, misalnya pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam di era MBKM. Saya kira kan bisa begitu ya. Itu tema-tema yang sangat menarik menurut saya. Bagaimana kita membidik atau menafsirkan fokus riset 2020-2024 ini dalam konteks bidang ilmu kita. Kalau ini saya contohkan ya misalnya bencana dan agama, mitigasi COVID-19 berbasis masjid. Ini yang kemarin saya tulis di Masjid Jogokaryan ini ya. Dan sekarang masih in review artikelnya. Ya ini penelitiannya dengan Mas Zailani ada itu orangnya. Ya kita mengapa Masjid Jogokaryan ya, karena Masjid Jogokaryan salah satu masjid yang di masa COVID masih buka, sementara masjid-masjid yang lain ditutup atau semi ditutup ya. Tapi kalau Jogokaryan itu tidak, betul-betul dibuka. Dan sepertinya tidak ada berita klaster COVID di masjid itu. Nah itu bagian dari novelty ya, kata Mas Ruli itu ya. Jadi setting itu bagian dari novelty. Maka carilah setting-setting penelitian yang sudah nampak novelty-nya. Itu penting menurut saya. Lalu pendidikan Islam ramah gender, ini kan ada isu gender ya. Di studi keagamaan gender menjadi tren yang menarik ya. Pendidikan Islam ramah gender di daerah rawan bencana, ini bagus saya kira. Bagaimana PAI di daerah-daerah rawan bencana seperti lereng Gunung Merapi gitu ya, atau di daerah-daerah lain, itu peran ibu luar biasa ya. Nah, saya kira itu perlu diangkat itu ya, yang begitu. Lalu kalau yang keagamaan ansik misalnya ada kota hadis, Bengkulu itu disebut sebagai kota hadis. Nah, coba yang punya konsentrasi ilmu hadis, di sini ada enggak ya? Saya kira sangat menarik kalau misalnya ada penelitian, tapi settingnya itu di Bengkulu yang kota hadis itu. Saya sendiri kok tertarik itu ya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan dari ilmu hadis Wadi menaruh minat di situ, saya kira kan sangat bagus. Yang ilmu hadis ya, ada kampung Arab ya di Bogor itu kan ada di kampung Arab itu ya. Meskipun dari bahasa yang konsentrasi yang prodinya bahasa Arab, saya kira bisalah mencari setting-setting yang ke Arab-Araban lah ya, ke Arab-Araban atau pembelajaran bahasa Arab bagi penutur asing juga bisa. Desa anti korupsi ini yang selama ini kami teliti di Prenggan dan itu sah ya dari KPK ya. Kemudian ada kampung Quran, di Jogja ada 2 kampung Quran. Nah, setting-setting penelitian ini saya kira menarik untuk diangkat dalam penelitian maupun pengabdian. Yang itu selama ini kami lakukan yang begitu itu. Jadi novelnya sudah mulai tampak. Lalu ada pendidikan agama Islam berbasis teknologi digital di daerah rawan konflik misalnya.
Jadi kepandaian kita menganyam berbagai isu ini saya kira sangat menentukan bagi kualitas artikel kita. Ini yang PAI ya, PAI berbasis teknologi digital. Mungkin kalau di era 3T sudah banyak, tapi 3T yang rawan konflik saya kira belum banyak. Ya. Kalau Prof Dwi itu 3T ya, pendidikan ya, pendidikan umum, kemudian transformasi teknologi pembelajaran. Nah, itu sudah sangat bagus menurut saya. Tapi kalau misalnya ada daerah 3T yang rawan konflik atau pasca konflik lah ya. Kalau di Aceh itu kan pasca konflik istilahnya ya. Atau rawan konflik ya, di Papua banyak daerah-daerah yang rawan konflik gitu dan yang 3T gitu. Jadi kalau kita cari setting penelitian daerah yang rawan konflik, meskipun konfliknya konflik antar suku, antar etnis ya, tapi kan ada sekolah di sana. Apalagi PAI itu minoritas, itu menarik lagi ya. Pendidikan agama Islam bagi siswa minoritas di daerah 3T rawan konflik itu sangat menarik gitu. Nah, yang begini-begini inilah yang novelty-nya sudah jelas, itulah yang kira-kira right untuk dia. Ini yang minoritas tadi ya, moderasi beragama di kawasan maritim dan seterusnya. Inilah cara kita menafsirkan fokus riset DRPM atau fokus riset Kemendikbudristek. Sehingga apa? Keilmuan kita ini tetap terjaga. Nah gitu. Jadi tidak lalu karena ada fokus risetnya seperti ini lalu keilmuan kita lebur debakan hilang, enggak sama sekali. Kita bisa mempertahankan eksistensi keilmuan kita dengan mengikuti fokus risetnya Kemendikbudristek. Nah, saya kira itu yang bagi saya sangat menarik untuk dilanjutkan. Nah, kalau yang lain-lain saya kira misalnya ada skema penelitian ini ya. Ini saya kira di buku panduan sudah sangat jelas. Tapi kalau bagaimana kita menafsirkan fokus riset sesuai dengan bidang ilmu kita, sesuai prodi kita itu memang nggak ada dalam buku panduan itu, karena itu sesuai dengan pemahaman peneliti sendiri. Jadi kalau ini misalnya ada kompetitif nasional ya, ada skema penelitian dasar, ini TKT-nya 1-3, skema penelitian terapan, skema penelitian pengembangan 1-3, kemudian terapan itu 4-6, lalu pengembangan itu 7-9. Kalau skema penelitian dosen pemula ini sudah nggak dibuka lagi untuk UAD ya. Kalau perguruan tinggi lagi mungkin masih bisa, yang klasternya di bawah mandiri. Lalu yang desentralisasi ini ada skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Kemudian ada skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi yang PT-UPT. Yang PT-UPT ini saya sekarang yang di sini. Kemudian yang skema penelitian pengembangan yang PP-UPT ini saya pernah mendapatkan di tahun 2019 ya, 2019. Yang ini baru tahun 2021. Nah, lalu ada penugasan. Penugasan itu kalau ini khusus ya, tidak kompetitif ya, ini ditugaskan dari pusat. Nah, kita bersaing di 3 ini. Di kompetitif nasional, desentralisasi dengan beragam coraknya. Penelitian tesis tahun kemarin tidak dibuka, mudah-mudahan tahun ini dibuka lagi. Ini luarannya sudah dipetakan ya. Jadi kalau penelitian dasar, kalau kita ini penelitian dasar itu biasanya yang monodisiplin itu. Jadi monodisiplin masih bisa, tapi mungkin masuknya di penelitian dasar. Penelitian terapan, penelitian dasar tadi publikasi ilmiah pada prosedur atau buku. Jadi memang kalau penelitian dasar ya luarannya publikasi. Tapi kata Pak Dirjen itu publikasi itu penting, tapi belum cukup ya, kira gitulah ya. Lalu yang skema penelitian terapan itu di sini yang luarannya publikasi dan HKI itu harapannya paten, itu yang terapan itu. Dan terakhir pengembangan. Kalau pengembangan itu sampai pada kebijakan, draft kebijakan. Nah biasanya multi tahun kalau yang pengembangan. Nah inilah skema-skema penelitian edisi 13 kemarin. Nah mudah-mudahan yang edisi 14 besok itu lebih banyak lagi yang dibuka skemanya. Kalau yang 2013 kemarin sedikit yang skema yang dibuka. Lalu yang berikutnya kategori dan skema penelitian. Ada rencana induk riset nasional.
ini yang di buku panduan ya, ada 6 ini ya. Skema penelitian dasar, ini yang merah-merah tidak dibuka kemarin. Kemudian skema penelitian terapan, skema penelitian pengembangan, dan seterusnya. Kategori penelitiannya ada yang desentralisasi, tadi sudah kami sebutkan. Kategori penugasan yang ini sini. Jadi saya kira kalau ini bisa dibaca di buku panduan sendiri. Nah, kalau kita masih belajar di edisi 13 2021 ini, kan buku yang panduan yang baru belum keluar ya, tapi mudah-mudahan kalau yang itu sama, berarti yang akan dibuka ya ini skema penelitian kompetitif nasional itu ada 4, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian dosen pemula. Yang di pemula tidak ada ya, penelitian program pasca sarjana. Dan yang desentralisasi hanya 2, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi dan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Tidak ada penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Kalau di tahun 2019 ada, tapi sekarang tidak ada. Mudah-mudahan ke depan akan dibuka lagi. Karena dana yang pengembangan itu besar sekali. Nah, saya lanjutkan. Ini kita coba mulai yang penelitian dasar ya. Penelitian dasar itu ada yang mandiri. Jadi boleh dosen itu mengusulkan 1 orang itu boleh. Ada yang mandiri utama. Ini klaster apa itu? Klaster LPM ya. Waktu itu masuk mandiri Pak Wahyudin ya. Nah, ini kategorinya, kriteria atau syaratnya, ketua pengusul minimal pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor. Sebenarnya dosen UAD ini kan S3-nya ada 200-an doktor. Nah, biasanya yang lolos kok cuma 20 sampai 30. Dan orangnya itu saja. Saya kira ini perlu dievaluasi supaya sebarannya lebih merata. Ketua pengusul memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi atau memiliki 1 KI. Sebenarnya kan mudah ya. Kalau sudah lektor, apalagi sudah doktor, publikasi di Sinta 2 itu kan sangat kecil ya, sangat gampang maksudnya. Dan itu sudah memenuhi syarat ya. Nah, luaran wajibnya adalah 1 produk iptek sosial budaya yang dapat berupa metode, blueprint, perwarupa, sistem kebijakan, dan seterusnya, dokumen hasil uji coba produk dan seterusnya. Ini yang terapan ya. Tapi yang dasar yang ini ya. Ini sama syarat dan ketentuannya. Jadi yang tidak bisa ikut hanya yang S2 AA saja. Yang meskipun itu mendominasi di UAD ya, yang asisten ahli itu. Tapi saya kira yang sudah lektor, kemudian apalagi yang sudah dokter saya kira 200 lebih. Kalau yang S2 lektor lebih banyak lagi, mungkin 400-an ya. Artinya dari 400 itu kalau bisa memeriahkan penelitian 50% saja 200 kan. Nah, cuma selama ini yang lolos itu hanya 20, 30 gitu. Dan yang ngajukan pun hanya 50 gitu kan. Yang ngajukan hanya 50 dosen, nanti yang lolos kira-kira 20 atau 25 gitu. Dan itu orangnya itu saja gitu ya. Maka kalau misalnya upaya ini, bagian dari upaya itu bisa memacu minat dosen berpartisipasi, kemudian saya kira bagus ya. Luarannya 1 artikel di jurnal, 1 buku hasil referensi, ini salah satu saja nih ya. 3 artikel di proceeding dan terus. Sehingga TKT-nya 1 sampai 3. Nah, TKT itu ya tingkat keterserap terapan teknologi ya. Ya masih konsep-konsep teoritis yang 1 sampai 3. Kemudian yang terapan mungkin kalau perlu gambaran begini ya. Jadi kalau misalnya temanya tentang tadi misalnya pendidikan agama Islam di daerah 3T rawan konflik, itu bisa masuk dasar atau bisa masuk terapan. Kalau terapan kita sudah punya konsep dulu, tinggal menerapkan ya. Seperti saya keliling ke 12 wilayah itu kan konsepnya sudah jadi, alatnya sudah jadi, produknya sudah jadi. Sehingga kita ke wilayah tinggal ambil sampel data saja. Nah, kalau belum berarti kita membangun konsep baru, temuan baru. Itu TKT-nya 1 sampai 3. Tapi kalau tinggal menerapkan berarti 1 sampai 3 sudah terlampaui. Nah, kita masuk TKT berikutnya, TKT 4 sampai 6 dengan penelitian terapan. Nah, luarannya adalah 1 produk iptek sosial budaya,
blueprint perwarupa, sistem kebijakan kalau sosial murni ya, dan dokumen hasil uji coba. Nah, maka penelitian kami itu nggak bisa online dan harus kunjungan itu karena dokumen hasil uji coba ini. Jadi kami kan nggak bisa ngambil sampel gelombang otak secara online ya. Karena harus dipasang, alatnya itu harus dipasang di kepala, melekat gitu ya. Kemudian kita stimulasi dengan treatment khusus pada subjek itu, lalu keluar gelombang otak tertentu. Nah, itu yang kita ambil. Sehingga kami nggak bisa online ini di 12 wilayah itu. Jadi harus bergerak cepat. Itu yang terapan ya. Nah, yang ini yang pemula ya. Yang pengembangan mana ya? Oh, pengembangan nggak buka ya. Kalau yang dosen pemula saya lewati saja. Kemudian yang unggulan perguruan tinggi ini sama sebenarnya, penelitian desentralisasi ya. Jadi penelitian ini diorientasikan pada upaya untuk menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formula konsep atau aplikasi teknologi hingga pembuktian konsep. Saya kira ini sama dengan kompetitif nasional, hanya bedanya begini. Yang unggulan perguruan tinggi itu biasanya reviewernya satu internal UAD, satu luar UAD. Nah, yang kompetitif nasional itu biasanya dua-duanya dari luar institusi. Setahu saya bedanya hanya itu. Tapi itu sama saja reviewer UAD juga reviewer dipilihkan reviewer yang sudah terdaftar dalam database-nya Kemendikbudristek. Jadi saya kira punya standar khusus ya, bukan berarti yang desentralisasi unggulan perguruan tinggi itu lebih gampang, tidak, sama saja. Kemudian terapan ini sama ya, syarat-syarat nanti bisa. Nah, yang terapan itu bedanya itu ada calon mitra itu loh yang terapan. Jadi harus ada mitra dulu. Dan mitra itu ditunjukkan dengan surat kesediaan sebagai mitra, ditandatangani di atas materi 10.000. Yang ini ya, yang kadang-kadang agak menyulitkan kita. Tapi kalau jaringan kita sudah luas, gampang saja ini. Luarnya sama ya, dan seterusnya. Nah, saya kira kita mulai dari sini sekarang. Kita mulai dari membangun reputasi di Simultapmas. Jadi setelah kita tahu tadi skema penelitian beserta syarat-syaratnya, maka langkah berikutnya yang tidak bisa instan itu adalah reputasi kita di Simultapmas. Apa yang dimaksud reputasi? Reputasi itu tadi misalnya artikel kita minimal 2 yang terindeks cinta ya. Kemudian di sini kan sudah ada keterangan-keterangan ini ya. Ada Scopus ID, ada Sinta Score, ada Sinta ID, ada H-Index, jumlah artikel kita berapa, citasnya berapa. Ini kan ada semua ini. Sehingga semuanya kita pastikan di Simultapmas ini sinkron semua. Dan ini kalau bisa jauh-jauh hari, mungkin sejak sekarang bisa kita urus ya, tapi yang belum ya. Kalau yang sudah saya kira tinggal jalan saja. Nah, dulu awal-awal saya mensinkronkan ini ya mungkin bisa dibantu dengan Pak Wahyudin atau dari LPPI ya, atau KB Publikasi. Saya kira ini bisa membantu. Nah, inilah reputasi kita di Simultapmas, dan nilainya besar ya, coba nanti kita lihat ya. Ini kalau di saya kan masih ya kecil lah ya dibandingkan Mas Ruli, dibandingkan yang Pak apalagi Prof Dwi ya. Tapi setidaknya ini sudah memenuhi syarat akhir-akhir gitu ya. Sudah memenuhi syarat, jadi nggak usah tinggi-tinggi, harus H-Index-nya berapa. Yang penting memenuhi syarat saja, memenuhi syarat. Nah, kita coba lihat apa yang akan dinilai di proposal kita itu. Ada administrasi, ada rekam jejak, ada substansi, ada RAB, visitasi, dan pembahasan. Nah, kita coba lihat ya. Ini yang administrasi ini ya, yang administrasi. Data yang ini administrasi ini sangat kuantitatif ya, sangat kuantitatif dalam pengertian reviewer itu tinggal checklist saja, tinggal klik saja kalau ada ya diklik ya, kalau tidak ya tidak. Ya, misalnya ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di jurnal nasional terindeks atau peringkat 2. Ini kalau ada ya.
Ya minimal 2 itu bisa 3, bisa 4, bisa 5 itu sama saja. Cuma nanti skornya berbeda. Nanti skornya itu berikutnya nanti. Kemudian publikasi ketua pengusul mencantumkan URL artikel dengan benar. Ini URL-nya juga juga menentukan ya. Oleh karena itu rajin-rajinlah menginput nih ya yang saya sampaikan, menginput publikasi-publikasi terbaru di Sindi Tapmas. Jadi kalau saya itu hampir tiap seminggu sekali, bahkan hampir dua hari sekali itu saya buka itu Sindi Tapmas itu. Salah satunya ketika ada HKI terbit, saya input HKI-nya. Ketika artikel terbit, saya input artikelnya dan sebagainya. Jadi Sindi Tapmas kita itu update terus gitu. Jadi jangan sampai kita malah belum punya akun Sindi Tapmas ya, harus punya itu. Jadi yang begini ini kuantitatif sekali. Oleh karena itu diupayakan harus ada. Ya. Kemudian ini ya kualifikasi rekam jejak. Kualifikasi itu kita di Sindi Tapmas itu masih S2 atau sudah S3, Japung kita sudah connect atau belum, lektor kepala itu sudah harus dikonekkan ya. Kadang-kadang dokter baru itu belum update di Sindi Tapmas, itu perlu disinkronisasi. Kemudian Japung baru juga kadang-kadang belum otomatis ke Sindi Tapmas, sehingga perlu japri banyak pihak ya, termasuk Pak Wahyudin, termasuk SDM, supaya sinkron data itu penting, supaya begitu pembukaan itu akun Sindi Tapmas kita sudah eligible. Nah, itu saya kira penting. Nah, lalu berikutnya ini yang administrasi, sudah administrasi ya. Nah, sekarang setelah administrasi itu ini ada HKI ya. Termasuk HKI yang disyaratkan berapa ya? Yang disyaratkan misalnya 1 cukup ya. Ya, tapi kalau saya kira dosen UAN itu lebih dari 1 lah untuk HKI. HKI saya mungkin lebih dari 100 ya. Jadi yang HKI itu ketika proposal disubmit itu otomatis terlampir di belakang proposal kita. Jadi proposal saya itu ketika di-download itu mesti lebih dari 200 halaman. Karena apa? Karena lampiran HKI-nya banyak sekali, mungkin 100-an lebih. Sementara satu HKI itu kan kadang-kadang 2 lembar ya, 1 halaman depan yang buat nama-nama itu. Itu sangat penting ya, lampiran HKI. Nah, ini beberapa prosentase penilaian. Jadi kalau kita penelitian dasar, PD ya, penelitian dasar, rekam jejak itu 40%, kemudian substansinya 60%, semuanya 100. Ini penelitian dasar ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan untuk penelitian dasar, rekam jejaknya itu sudah bagus. Rekam jejak itu berarti publikasi di jurnal itu 20, publikasi atau proceeding 10, buku 10. Nah, kalau ada ini 20 ini, maka nilainya 40. Kalau nilai rekam jejak 40, berarti tinggal substansinya sudah tinggal 60 lagi. Tinggal 60 substansi itu nggak sulit. Jadi rekam jejak itu sangat menentukan. Tapi kalau penelitiannya penelitian terapan, PT itu penelitian terapan, rekam jejaknya itu publikasinya justru hanya 10. Kemudian publikasi proceeding itu 10. Lalu bukunya 5. Nah, KI-nya yang banyak, KI-nya minimal 15. Nah, kalau yang dasar kan KI-nya boleh 0, boleh 0. Tapi yang terapan ini minimal 15. Nah, kalau ngajukan penelitian terapan, punya publikasi 10, proceeding 10, bukunya 5, KI-nya lebih dari 15, atau sama dengan atau lebih 15, nilainya 40. Nah, nanti yang lain, nilai yang lain dicarikan dari sini, dari relevansi, kebaruan, roadmap, kompetensi tim, luaran, metode, dan seterusnya. Tapi ini yang dinilai itu kebanyakan ketuanya, jadi anggota tidak begitu menentukan sebenarnya, kecuali yang ini kompetensi tim ini. Kompetensi tim termasuk salah satunya dari berapa prodi, itu sangat pengaruh. Jadi kalau hanya satu prodi itu tentu kurang kuat lah ya kalau untuk interdisiplinnya. Jadi saya kira kita agak memperluas pergaulan kita lah, anggotanya dari luar prodi kita. Bahkan kadang-kadang ada reviewer yang tidak menerima satu fakultas, harus beda fakultas.
Tidak apa-apa, kita ikuti saja, atau kita memperluas pergaulan dengan cara-cara seperti itu. Lalu dana mitra boleh, kalau terapan itu ada, kalau mitra memberi dana ada poin khusus. Dukungan mitra ini poinnya 7 ya. Kalau yang dasar hanya 5, tapi yang terapan itu 7. Nah, mitra ini penting dan harus ada ya. Dan lain-lain. Saya kira ini hal-hal yang perlu kita cermati ya. Nah, pengembangan itu yang pengembangan ya. Meskipun ini belum dibuka tahun kemarin, tapi saya kira pola penilaiannya hampir sama. Publikasinya cukup 5, kemudian di jurnal ya. Kemudian prosedurnya cukup 5, bukunya 5, tapi KI-nya juga 15. Hanya pembobotan ini yang luaran ini yang diberi bobot lebih besar, yaitu 15. Karena luarannya sampai kebijakan ya. Jadi kalau misalnya saya menemukan teknologi, maka teknologi itu harus menjadi kebijakan. Jadi misalnya kebijakan Pemda, misalnya Pemda mengeluarkan surat edaran agar sekolah-sekolah menggunakan produk teknologi yang kita buat. Nah, itu sampai gitu kalau pengembangannya. Jadi ada kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan untuk mendistribusikan atau menghilirisasi riset-riset kita. Ini masih saya kira pembobotan rekam jejak tadi ya. Jadi kalau penulis pertama atau koresponden di jurnal internasional bereputasi itu nilainya ada 1 sampai 2 jurnal nilai kita 5. Jadi kalau di Sinfitatmas kolom artikel itu publikasi kita 1 sampai 2, penulis pertama nilainya 5. Tapi kalau artikel kita 3 sampai 5 nilainya 10. Nah, 6 sampai 10 nilainya 15. Di atas 10 nah nilainya 20. Sehingga ini penting sekali menurut saya. Oleh karena itu rajin-rajinlah kita menginput publikasi kita. Penulis pertama korespondensi di jurnal internasional atau jurnal terakreditasi posting ya. Kalau 1 sampai 2 nilainya 2,5. 2 artikel maksudnya ya, 1 sampai 2 artikel. Kalau artikelnya 3 sampai 5 nilainya 5. Kalau artikel kita di proceeding itu 6 sampai 10 7,5. Lebih dari 10 nilainya 10. Dan seterusnya ya, ini klaster-klaster yang dibuat oleh atau standar-standar yang dibuat oleh Kemdikbud untuk menilai proposal kita dalam hal rekam jejak. Maka harus dibuka itu. Nanti saya coba buka ya. Kemudian ini ada penilaian tentang relevansi ya. Relevan dengan fokus tema topik RIN dan ini ya. Kalau tidak relevan ya 0, kalau relevan 3. Ya ini kuantitatif ya. Kualitas state of the art-nya. Kalau tidak ada state of the art-nya 0, kalau kurang 5, kalau cukup 10, kalau sangat jelas 5. Nanti kalau bisa ditampilkan gambar state of the art-nya itu akan lebih jelas, akan sangat jelas itu ya. Peta jalan kalau enggak ada berarti 0. Ada tapi tidak jelas 2, ada dan jelas 5. Nah, ada dan jelas itu kalau tergambar ya. Sehingga proposal itu di bagian state of the art itu atau peta jalan penelitian dan peta jalan penelitian itu kalau bisa digambar. Coba nanti saya tunjukkan. Kompetensi dan pembagian tugas. Bagian metode itu ada peran, tugas dan tanggung jawab tim peneliti. Itu dibuat tabel ya. Misalnya ketua tugasnya apa, anggota 1 tugasnya apa, anggota 2 tugasnya apa. Nah, kalau ada tabelnya gitu, nah nilainya 3. Tapi kalau hanya disebutkan saja, hanya 1. Kalau disebutkan rinci, 2. Tapi kalau ada tabelnya itu 3. Kemudian artikel di jurnal internasional tadi sama. Kemudian yang berikutnya kewajaran metode dan tahapan, kesesuaian tingkat TKT, kewajaran jadwal, rujukan primer dan kemudian kerjasama. Nah ini skor-skor penilaian ya, kewajaran metode itu ya metode yang terapkan itu sesuai atau tidak ya, atau jelas atau tidak gitu aja. 1, 3, 5 kalau jelas. Jelas itu kalau misalnya menyebutkan desain penelitiannya apa, kualitatif, kuantitatif, R&D atau apa itu kan dijelaskan ya. Kemudian ada prosedurnya berarti itu 5. Kesesuaian target TKT, kalau dasar TKT-nya 3, kalau terapan 6, kalau pengembangan 9 itu harus disebutkan eksplisit. Kemudian kewajaran itu ya penelitiannya selesai dalam waktu berapa tahun itu nanti ada penyesuaiannya. Rujukan primer ini penting nih ya.
yang terbaru ya, yang primer terbaru itu artinya referensi kita 80, upayakan 80% itu up to date itu berarti 5 tahun terakhir. Meskipun dalam agama itu, dalam studi agama ya, kita sulit sekali meninggalkan referensi dari kitab-kitab Turat ya, misalnya kitab Al-Um karya Imam Syafi'i yang itu tahunnya sudah lama sekali, meskipun sudah dicetak ulang atau diterjemahkan ulang ya, tapi kitab aslinya lama sekali. Nah itu tetap boleh, hanya bobotnya di bawah 5%. Nah, itu tetap boleh ya. Jadi kalau referensi kita misalnya 40, maka ya yang itu kurang dari 20. Jadi jangan khawatir yang kajian kitab Turat masih ada peluang di situ. Kerjasama saya kira dengan MOU atau surat keterangan tadi sudah. Nah, saya akan coba buka, saya set observer dulu ya, Simli Tapmas saya, supaya ini ya, saya coba buka Simli Tapmas. Bisa buka Simli Tapmas, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya silakan. Coba saya buka ya. Ini sudah. Saya buka Simli Tapmas. Ini Simli Tapmas kami. Jadi identitas ini nanti tolong Bapak Ibu dicek lagi. Unifnya sudah benar, prodinya sudah benar, jenjang pendidikannya sudah benar, japungnya sudah benar, kemudian email dan seterusnya. Lalu di Sinta ini periodik ya oleh Sinta diupdate, sehingga kita boleh request, biasanya bisa request dengan Mas Bastian di LPPI. Ini kita sinkronkan dulu ya, kita punya Sinta ID, Sinta skornya berapa, punya Scopus ID, H-index-nya, artikelnya berapa, statusnya berapa, ini semuanya lengkap semua ini. Nah yang begini harus kita pastikan sejak awal. Nah kalau penelitian, nah yang dinilai tadi yang ini. Jadi kalau ini kan artikel saya di Simli Tapmas ini ada berapa? 48 berarti sudah lebih dari skor 15. Kalau skor 15 kan yang penting lebih dari 10 itu sudah 15. Tapi hanya 2 begini, nah berarti skornya 3. Kalau 3 sampai 5 berarti 5 dan seterusnya ya. Nah ini penting sekali, meskipun ini inputnya manual ya, tapi ini penting. Lalu HKI, nah HKI ini yang di Simli Tapmas saya banyak sekali. Ini saya rajin sekali input ke sini. Karena di mata kuliah S2 PAI ada mata kuliah inovasi dan HKI PAI. Luarannya adalah HKI. Nah, kita input setiap kita dapat HKI. Artikel proceeding saya nggak banyak loh, hanya 9 ya, kurang dari nilai maksimal sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Lalu ada buku saya berapa di sini ya? Buku saya ada 24, ya, lebih dari kebutuhan minimal ya, lebih dari kebutuhan penilaian maksimal. Lalu karya monumental ini yang baru ini karya monumental ini dikhususkan bagi dosen seni atau vokasi sebenarnya, atau ya setara dengan itu ya. Tapi saya pernah menulis satu buku novel tahun berapa ya, 2011 ya. Saya masukkan aja ya, novel ya. Naskah akademik ini yang luaran tahun 2019. Tapi yang 2 ini sebenarnya tidak dinilai dalam Simli Tapmas tadi, karena ini tambahan baru ya. Meskipun saya isi 1 ya, nggak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu, rekam jejak kita dinilai dari sini. Sehingga kalau kita ini tidak di situ nanti akan sulit. Tapi kalau misalnya itu bisa diupayakan, masih ada waktu lah saya kira. Ini lebih bagus ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ini tentang anatomi proposal. Nah, sekarang kita coba masuk anatomi proposal, terus kemudian coba nanti saya coba masuk di best practice-nya ya. Ada identitas proposal. Identitas proposal itu berarti
Kalau nomor nanti keluar otomatis ya. Judul ada nomor identitas proposal, kemudian judul penelitian, bidang fokus, tema dan topik. Yang ini tinggal klik saja nanti, milih bidang fokus apa. Skemanya, TKT-nya dan seterusnya tinggal klik-klik saja. Identitas pengusul juga sama, identitas mitra kita input manual, luaran wajib dan tambahan kita input sendiri, dan RAB. Ini identitas ya, identitas. Lalu substansinya, substansi itu ada ringkasan, ada kata kunci, latar belakang, tujuan tinjauan pustaka, metode, jadwal, dan daftar pustaka. Saya kira ini normatif proposalnya begini. Meskipun formatnya agak khusus, ya, tapi setidaknya komponen-komponen itu sama. Biodata ada ketua pengusul dan biodata anggota pengusul. Ya, ini ketua dan anggota harus dimasukkan ya, termasuk mahasiswa. Persetujuan lembaga, ini pengesahan. Tanggal pengiriman dan persetujuan nama lembaga dan nama pimpinan. Saya kira anatominya ini umum ya, tidak begitu substantif. Ini yang yang kemudian secara anatomi, lalu administrasi tadi ya, identitas, SINTA ini akan dilihat semua nanti. Di identitas data akan ditampilkan oleh SINTA berdasarkan PDDikti tadi yang saya sampaikan tadi ya. Satu, dosen harus berstatus aktif. Tadi kan itu ada status itu ya. Lalu setelah itu yang SINTA, nah ini syarat ini terdaftar dalam SINTA, punya ID SINTA tadi sudah. Kemudian penelitian pengabdian, data akan ditampilkan oleh SINTAKMAS berdasarkan histori penelitian. Jadi kalau ini tuh yang bagian ini, yang bagian tadi yang saya tampilkan ya. Nah ini kan penelitian ini, histori ini, namanya histori ya. Oh berarti saya pernah mendapat penelitian 2019, kemudian 2020 dapat 2, 2021 1 sampai 2023. Ini histori untuk penelitian. Nah yang pengabdian saya baru 2. Nah ini namanya histori. Ini otomatis ya, otomatis. Hanya penelitian-penelitian yang didanai oleh Kemendikbudristek saja. Oke, saya kembali ke tadi ya. Lalu setelah histori, ini ada catatan ya, dosen tidak mempunyai tanggungan dari penelitian atau pengabdian yang sudah dimenangkan. Artinya kalau tahun kemarin kita dapat hibah penelitian, tapi luarannya belum selesai, itu namanya kita punya hutang. Jadi hutangnya nggak hanya di bank saja, tapi di Sinpertapmas juga dikenal istilah hutang. Ya. Kalau belum unggah laporan kita dianggap berhutang. Kalau kita dianggap berhutang, nggak boleh ngajukan. Unggah laporan kemajuan, laporan akhir, unggah artikel, buran capaian, poster dan seterusnya. Saya kira ini luaran wajib dan luaran tambahan. Nah setelah itu di bagian artikel tadi kan sudah saya tampilkan ya, artikel kita berapa, sehingga reviewer itu nggak klik gitu. Ini sama yang ini proceeding dan buku terakhir ya. Nah Bapak Ibu, setelah administrasi dan anatomi itu kita akan disuguhkan pada template ini, template proposal ya, ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata. Atau 1,5 halaman biasanya, atau 1 halaman 1 spasi biasanya. Lalu latar belakang 500 kata, tinjauan pustaka 1000 kata, lalu metode itu 600 kata, jadwal penelitian berupa tabel. Nah, saya kira template ini yang mungkin perlu diperhatikan dan membuat penulis proposal itu tidak leluasa dalam pengertian kita nggak bisa panjang-panjang gitu. Jadi kalau saya itu lebih sulit menulis proposal pendek daripada menulis proposal panjang. Mungkin sebaliknya ya, ada yang sebaliknya ya, bisanya hanya pendek ya, tapi nggak bisa panjang. Tapi kalau saya itu pendek itu biasanya sulit sekali, harus memangkas ya, setelah jadi panjang sekali harus pangkas-pangkas jadi pendek. Nah, saya akan menampilkan satu best practice Bapak Ibu yang didanai tahun ini. Nanti ini sekedar
contoh saja ya. Yang kami di 12 wilayah itu, yang kami baru pulang dari mana, Sabang, di Aceh sana. Kita seminggu di Sumatera ya, Jogja, Medan, Aceh. Medan 2 hari, Aceh 3 hari. Judulnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM di tengah pandemi COVID-19. Karena waktu pengajuan masih 2020 ya, COVID masih tinggi kan. MBKM juga masih gencar di launching. Kita angkatlah MBKM di masa COVID. Tetapi fokusnya tetap pada model kolaborasi pentahelix, pengembangan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam berbasis neuroscience di 12 wilayah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat fokus risetnya itu tetap terkait itu. Jadi ada konsistensi meskipun ada pengembangan ya. Nah, coba kita lihat di Simbitapmas ya. Jadi idealnya penelitian kita itu memang konsisten. Meskipun ada pengembangan, tetapi ada keyword-keyword yang selalu kita bawa. Nah, coba kita lihat ya. Di tahun 2019, saya mengajukan judul model pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam berbasis neuroscience. Nah, ini ya. Cuma lokasinya studi kasus di Kepulauan 3T Bawean. Nah, ini ya. Ini keywordnya ini aja. Kemudian 2000 ini mahasiswa ya. Nomor 5 dan 4 ini tesis mahasiswa, penelitian tesis mahasiswa. Tapi imajinasi kreatif berbasis neuroscience. Ini masih neuroscience dan Islam kan. Masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Nah, ini enggak begitu berhubungan, tetapi ada PAI-nya lah kira-kira gitu. Tapi yang ini pengembangan betul dari nomor 6. Jadi nomor 3, 1, 2, 3 itu betul-betul pengembangan dari nomor 6. Artinya apa? Kita menjaga konsistensi fokus riset kita. Nah, gitu. Jadi dengan cara itulah penelitian kita itu semakin lama semakin mendalam, semakin spesifik, dan mungkin tidak akan banyak orang yang melakukan itu. Nah, ini sudah ketika saya print sebelum submit, cek dokumen ya, kita print, ini sudah muncul misalnya publikasi artikel jurnal internasionalnya 10, nasional terakreditasinya 26. Ya waktu itu berarti artikel saya baru 36. Tapi ini sudah skornya sudah lebih dari 10. Publikasi artikel posting baru 2 waktu itu ya. Kemudian kekayaan intelektualnya 87 waktu itu. Bukunya 23. Nah, ini kan kuantitatif semua, itu otomatis semua ini. Ketika kita print otomatis semua, sehingga kita skor ini sudah tahu berapa skornya. Nah, itulah cara Simbitapmas menilai dengan topik yang kita ajukan. Nah, kita masuk ke mana? Ke latar belakang. Latar belakang saya seperti apa ya? Nah, karena memang pendek ya, 500 halaman ya, maka style yang saya pakai itu ya simpel-simpel saja gitu. Jadi kalimat pertama itu sudah pokok masalah gitu ya. Jadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah munculnya fenomena korupsi di tengah pandemi COVID. Hal ini dibuktikan dengan pemecatan 2 Wamenkes. Waktu itu Juliari belum tertangkap. Masih 2 Wamenkes karena korupsi dana COVID. Hingga September 2020, ya, waktu penyusunan proposal ini, Polri telah menangani lebih dari 107 kasus penyimpangan dana COVID dan seterusnya ya. Baru kita bungkus dengan teori ya. Lalu dia menyebutkan bahwa korupsi dengan pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap meningkatnya angka fatality rate, seterusnya ini ya. Jadi paragraf pertama itu fokus pada masalah. Fokus pada masalah. Meskipun tidak stylenya tidak harus pokok masalah langsung ya. Mungkin kalau saya terlalu to the point ya. Bolehlah diawali dengan idealitanya seperti apa, realitanya bagaimana, bolehlah, itu salah satu style saja. Nah, karena pendek saya kok pakai style yang ini ya. Saya perlebar lagi, harusnya 1 paragraf cukup, tapi kok saya menganggap karena temanya luas, maka saya menganggap 1 paragraf tidak cukup untuk menguraikan pokok masalah itu. Nah, masalah berikutnya di samping itu, respon agama terhadap penanggulangan COVID-19 di Indonesia cenderung negatif. Meskipun Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pencegahan COVID dalam beribadah, namun banyak kelompok agama yang bersikap anti-sains, menolak protokol kesehatan, dan melakukan propaganda anti-intelektualisme dengan mengatakan kami kebal corona karena banyak berdoa. Waktu itu kan
Wapres ketika membuka konferensi konferensi umat Islam di Babel mengatakan begitu ya. Indonesia kebal corona karena banyak ulama yang berdoa. Itu kemudian banyak mulai kontroversi kan. Nah, saya kutip aja di sini. Dan seterusnya ya. Kemudian itu kaitkan dengan MBKM ya. Dikaitkan dengan MBKM bagaimana caranya? Ya kita kaitkan misalnya akibat dari dampak ini termasuk mengancam sustainability pendidikan anti korupsi dalam kebijakan MBKM. Nah, gitu aja dikaitkan juga karena kebijakan bisa sifatnya mengklaim ya. Nah, inilah cara kita membuat latar belakang ya. Jadi kemukakan latar belakang kita itu betul-betul pokok masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bahkan oleh bangsa dan negara ya. Nah, di bagian tinjauan pustaka, saya sering sekali membuat prolog-prolog ini ya, prolog yang agak provokatif ya. Misalnya teori tentang pencegahan korupsi dengan pandemi belum ditemukan. Ini ya mungkin karena baru ya. Ya sebenarnya nggak usah disebutkan begitu sudah tahu, tetapi kok saya perlu menyebutkan secara khusus. Jadi yang selama ini berkembang kurang memadai lagi untuk mencegah korupsi karena bentuk dan jenisnya mengalami perluasan kasus yang belum pernah terjadi sebelum munculnya COVID. Jadi kalau di teorinya Claudi tadi menyebutkan bahwa di masa COVID orang tidak pakai masker itu termasuk perilaku koruptif. Kebijakan yang lebih mengedepankan ekonomi tetapi untuk mengorbankan jiwa itu adalah kebijakan yang koruptif. Nah, saya buat abstraksi dari situ ya. Nah, kemudian saya buatlah sub-sub teoritiknya mulai dampak COVID terhadap kebijakan MBKM dan seterusnya ya. Nanti gampang ya. Artinya menyesuaikan judul dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian di akhir teori itu kami membuat ilustrasi gambar. Ilustrasi gambar itu kira-kira seperti inilah. Pentaheliknya itu seperti apa ya? Pentahelik dalam pengertian konsep teoritisnya. Pentahelik itu kan ada akademisi, ada akademisi, ada studi, ada media, ada pemerintahan dan seterusnya ya, 5 ya. Nah, saya buat aja ilustrasi seperti ini ya. Jadi ini 12 wilayah 12 itu ini MBKM di 12 wilayah, kemudian mitra kami yang paling utama itu KPK. Ya kebetulan saya penyuluh KPK sehingga saya mudah minta surat ke KPK gitu ya. Jadi 12 wilayah ini kalau mitranya hanya lokal nggak bisa, maka harus nasional. Kalau nasional berarti KPK. Kemudian mitra yang kedua itu Majelis Dikdas PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, saya minta surat dukungan dari PP ini lebih sulit daripada minta surat ke KPK. Ya karena saya belum terkenal di PP ya, belum banyak orang kenal di PP. Sehingga harus kenalan dulu, harus menjelaskan isi proposal dulu dan seterusnya. Nah, baru waktu itu Prof. Baidowi yang sekarang sudah almarhum ya, itu mengeluarkan surat dukungan. Di samping itu ada TVmu, ada MCCC dan seterusnya. Ini suratnya ada semua ya, ada KPK, karena pentahelik ya, ada dari KPK, ada Majelis Dikdas PP, ada KUBI, ada MCCC, ada TVmu, ada anti offset ya, karena anti offset ini banyak membantu saya. Kemudian teori pentaheliknya sendiri kita ilustrasikan seperti ini dalam konteks MBKM. Jadi bagaimana pentahelik di MBKM ini ya. Kita buatlah kerangka visualisasinya seperti ini ya. Akademisnya dari UAD seperti ini, pemerintahannya diwakili dari KPK, kemudian industrinya dari KUBI, medianya dari TVmu, kemudian masyarakatnya dari komunitas sosialnya dari MCCC. Nah, kita buat ilustrasi seperti ini. Jadi di proposal itu kalau ada ilustrasi-ilustrasi seperti ini akan memudahkan reviewer untuk membaca. Saya kira nggak sulit untuk membuat ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Lalu di bagian roadmap juga dibuat gambar ya, ya yang saya contohkan yang seperti ini ya. Ya mungkin roadmapnya bisa beda-beda, tetapi setidaknya inilah yang saya buat ya. Jadi di roadmap ini semua karya tim kita masukkan ya. Timnya kan, tim saya kan ada Pak Anton, ada Bu Anom ya, 3 orang ya, 3 orang dan 3 fakultas ya. Sehingga ini artikelnya Pak Anton ya, Pak Anton 2020. Kemudian ada Suyati kan. Lalu ini Pak Anton lagi di 2018. Kemudian Pak Anton lagi. Pak Anton ada berapa ya? Ada 2 kalau nggak salah ya.
Yang ini Bu Anom ada 1, selebihnya saya. Mengapa harus banyak saya? Karena yang dinilai ketuanya. Yang anggota hanya dinilai relevansi dan penguatan keilmuan. Nah, yang ini harus ada ini, roadmap seperti ini. Saya kira gampang lah buat roadmap seperti itu. Yang lain saya kira menyesuaikan ya. Kemudian metode. Nah, metode itu juga saya buat bahkan seperti ini. Di metode itu R&D kan, R&D, kemudian karena ada bidang keteknikannya, saya tampilkan bidang keteknikan menjadi seperti ini. Sehingga R&D-nya bukan R&D ansik dalam teorinya Brock and Gold atau sejenisnya ya, tapi prosedur penelitian R&D itu sudah kita modif sedemikian rupa yang sesuai, yang betul-betul sesuai dengan penelitian kita. Kemudian luarannya juga kita buat tahap-tahap seperti ini, tahun 1 apa, tahun 2 apa, tahun 3 apa. Ini menyesuaikan di buku panduan. Jadi tahun pertama itu penemuan teori baru ya, paten perwarupa, cipta dan seterusnya. Ini prototipe tahun kedua, kemudian tahun ketiga itu sudah blueprint, misalnya gitu ya. Nah, tahapan-tahapan ini harus kita gambarkan begini supaya mudah dipahami. Kemudian surat dukungan mitra, ini yang menurut saya di proposal saya itu sakti itu karena ada 2 surat ini. Surat ini saya buat sendiri, jadi saya kirim surat ke KPK, kemudian saya lampiri balasannya, draft balasannya itu saya lampirkan. Sehingga dari KPK tidak sulit-sulit bagaimana kami harus membuat balasan suratnya. Kita buatkan aja, biar di print dengan kopnya KPK, lalu ditandatangani dan di stempel ya. Yang majelis sidang juga sama ya. Kita buatkan balasannya biar diproses. Nah, 2 surat inilah yang menurut saya sangat sakti untuk mendukung riset kami kemarin. Nah, yang lain-lain ini biaya ya RAP ya. Nanti RAP-nya secara detail mungkin bisa dipelajari sendiri, tapi setidaknya inilah pagu anggaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk penelitian ini. Jadi kalau misalnya penelitiannya soshum ya, sosial humaniora, pendidikan, anggarannya sekitar 120 per tahun ya. Kemudian apalagi ya, kalau dengan luar negeri mitranya mungkin kalau kita join dengan institusi luar negeri 230. Ini masih dalam negeri ya, soshum ya, ini 290. Ini beda ya antara dasar, terapan, pengembangan. Coba saya cari dulu ya. Dengan bidang fokus masing-masing. Jadi kalau di FAI pagu ini cukup tinggi ya, karena kalau di Kemenak biasanya nggak nyampe segitu. Nah, ini saya kira Bapak Ibu nanti detail anggarannya bisa dilihat di contoh masing-masing dan nanti kita akan diskusi. Ya kalau Arabi saya nggak begitu menguasai. Mungkin tim yang lain yang menguasai. Cuma yang membuat itu sepertinya Bu Anum kalau nggak salah. Oke, Pak Wahyudin, materi yang saya sampaikan saya kira sudah cukup dan nanti kita pendalamannya pada diskusi saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suyadi. Pemaparannya sangat runtut dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, saking bisa memahaminya kemudian sudah contohnya, nah kalau sudah paham terus tidak paham. Baik, monggo Bapak Ibu ya. Barangkali walaupun tadi sudah runtut, tetapi mungkin secara teknis ya Bapak Ibu masih perlu bagaimana pengalaman Pak Suyadi dalam membuat proposal sehingga hampir setiap tahun itu beliau diterima ya. Monggo kami persilahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada monggo? Dari FAI hanya Pak Warjani yang hadir ya? Di FAI itu ada siapa ya? Pak Jailani, Pak Heri. Pak Warjani sama siapa Pak Warjani? Ini yang paling minim dari FAI ya Pak Wahyudin ya? Kalau di sini tetap Mas.
Bu Wika Astari itu kayaknya tiap tahun juga mengajukan. Iya. Kalau Bu Rika di Kemenaknya sering dapatnya, di sekitar Mas Rindu. Kemarin beberapa ya. Ada Oke. 3. Mungkin sudah ini Bu Pak Yudin sudah pada paham semua tinggal mengajukan. Nah, itu kayaknya. Ya. Monggo yang barangkali yang ingin berbagi pengalaman ya dari Bapak Ibu yang lainnya, kami persilahkan. Kalau sosial humaniora itu kalau riset banyak enaknya ya, karena banyak jalan-jalannya. Iya, nah itu dananya juga banyak. Itu Pak Ruli, monggo Pak Ruli juga angkat tangan. Silakan Pak Ruli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Syedi ingin bertanya. Kalau boleh tahu Pak Syedi, kalau di timnya Pak Syedi sendiri kan tadi kan dilihat ada Pak Anton, ada Bu siapa tadi saya lupa tadi ada tim itu kan ya, Bu Anom. Nah, di luar tim itu ada nggak Pak Syedi tim mungkin tim bayangan lah istilahnya yang mengurusi masalah administratif kayak yang mengelola keuangannya atau yang mengelola administratif kayak kan itu kan suatu yang rigid ya. Apakah juga Pak Syedi yang ngurusin semuanya? Kayak pembayaran pajak dan lain sebagainya itu tiket-tiket apapun itu nanti kan untuk pelaporannya apakah ada tim sendiri gitu yang mengurusi hal itu atau mungkin bagaimana sih pembagian kinerja dari masing-masing orang-orang yang ada di tim tersebut gitu sedemikian sehingga kan kalau melihat dana tadi kan sangat besar sekali ya apalagi ngurusi sampai biasa kan Pak Syedi dapat 5 proposal ya Pak Wahyudin ya biasanya per tahun ya 5-6 proposal gitu tuh bagaimana tuh membagi timnya gitu apalagi terkait masa luaran juga kan tadi ceritanya masing-masing proposal kan punya luaran-luaran yang luar biasa tuh. Nah, itu bagaimana tuh membagi semua itu gitu. Mungkin manajemen risetnya mungkin yang saya pengen belajar gitu. Mana tahu nanti bisa ketularan. Makasih banyak Pak Syedi. Makasih Mas Ruli. Ini Mas Ruli tanya nih pura-pura atau apa ya? Terima kasih Mas Ruli. Kalau saya selama ini memang nggak pernah ngurusi administrasi ya. Mohon maaf sekali ini ya. Jadi memang ada tim bolehlah disebut tim bayangan, tapi mahasiswa ya, mahasiswa S2. Yang kemarin tuh full sejak awal, sejak 2019 kami betul yang administrasi itu betul-betul mengandalkan mahasiswa. Sekarang pun juga mahasiswa ya. Pak Anton itu kan diwakili mahasiswa ya. Jadi sejak awal memang Pak Anton sudah mewanti-wanti berpesan ya bahwa tidak bisa ikut intensif karena beliau juga banyak penelitiannya kan sehingga mewakilkan mahasiswanya saja yang tentu kompatibel ya sehingga yang mengurusi administrasi termasuk pekerjaan keteknikan itu mahasiswa. Saya hanya fokus di substansi saja, substansi baik laporan maupun luaran. Nah itu yang harus saya tangani sendiri. Jadi kalau saya menulis laporan berarti itu tulisan saya. Kalau luaran itu tulisan saya. Tapi kalau administrasi keuangan, nah itu saya serahkan ke mahasiswa. Biasanya ya karena uangnya masuk ke rekening saya transfer aja ke siapa gitu sesuai kebutuhan ya. Nah, nanti biar anggota dibantu oleh anggota ya. Tetap ada anggota inti. Ya karena yang perempuan di kami yang benar juga sangat buana. Tapi kan nggak tega saya. Akhirnya ya banyak mahasiswa yang kita libatkan untuk membantu atau membackup administrasi. Dan pekerjaan administrasi itu mungkin lebih rumit. Kalau bagi saya itu lebih rumit mengerjakan administrasinya daripada luaran dan laporan. Sehingga yang sering lembur-lembur ketika menjelang laporan itu ya mahasiswa itu mengumpulkan bukti ya, mengisi logbook dan seterusnya. Itu harus perlu ketelatenan, perlu ketekunan itu. Nah, saya tetap nungguin gitu, kalau enggak nanti kasihan kan. Ya, walaupun nunggunya enggak sampai selesai ya. Itu Mas Ruli. Jadi tetap adalah mahasiswa. Dan mahasiswa itu misalnya kita melibatkan tiga mahasiswa ya. Kalau luaran kita ada 3 artikel, nama mahasiswa itu kita sebar di 3 artikel itu. Ya mereka tidak hanya mengerjakan administrasinya, tetapi juga mengoreksi artikel kita, meskipun hanya dari sisi tipenya, referensinya dan seterusnya ya. Tapi keterlibatan mereka tidak hanya di administrasi saja, di beberapa hal tentang penelitian itu juga
kita libatkan. Termasuk yang kemarin ke lapangan kami juga mengajak mahasiswa juga. Perwakilan Pak Anton itu kita ajak ke Medan, ke Aceh selama 1 minggu kemarin. Jadi tanpa mahasiswa agak sulit kita menyelesaikan ini ya, terutama dalam hal administrasi pelaporannya. Jadi kalau selama ini sejak 2019 ya, di tahun pertama itu saya betul-betul fokus di luaran dan laporan dan luaran itu aja. Nah yang lain anggota dan mahasiswa penggembira. Begitu Mas Rudi, kalau nggak gitu nanti keteteran nanti kita. Oke, mantap. Makasih banyak Pak Suyadi. Sami. Dilanjut dari Bu Eka Astari, monggo, tidak angkat tangan juga. Ya. Terima kasih Pak Wahyudin atas waktu yang diberikan. Izin tanya ya Pak Yadi. Berbagi aja Bu, jangan peneliti senior juga. Ini beda nasib ya sama Pak Yadi. Kalau Pak Yadi itu populernya di Litapmas ya. Kalau di Litapdimas beda nasib juga sama saya. Pak Yadi, ini saya itu kan penelitian saya kan terkait dengan literatur ya, maksudnya itu terkait dengan misalnya kayak studi resepsi gitu. Nah, kadang-kadang kita itu tidak bisa mencari judul yang mana judul itu tuh ya seperti Pak Yadi ya bisa dikaitkan dengan hal-hal yang terkini misalnya kayak anti korupsi. Nah, di sini saya itu rencananya kan mau mengajukan tentang studi resepsi tentang hadis gitu ya. Terus saya kaitkan dengan masa pandemi. Misalnya saya punya judul itu misalnya gini, studi resepsi masyarakat Rawagempol terhadap hadis mati syahid misalnya. Hadis mati syahid yang dikaitkan dengan wabah ya kan. Jadi saya itu mau mengkaitkan tentang kajian hadis mati syahid itu. Nah, itu kan dijadikan salah satu pedoman ya, dasar hukum pemulasaran jenazah COVID. Nah, itu saya tuh bagaimana ya Pak mengemasnya supaya ya topik itu tuh aktual gitu. Maksud saya seperti itu. Kadang-kadang kan kalau kajian bahasa Arab itu kan ya tadi kadang-kadang saya tuh ya merasa kurang aktual gitu, mau mengkaitkan dengan COVID misalnya masa pandemi gitu kok sepertinya terlalu dipaksakan. Nah, gitu loh Pak Yadi. Ya, mohon masukannya Pak Yadi. Iya, makasih. Wah, ini Bu Rika sudah ada ide ya, tinggal merajut aja lah saya kira. Bagus itu, saya itu sering diskusi dengan dosen-dosen di FAI. Ya karena saya dekatnya hanya dengan Ustadz Niki, Ustadz Jannah gitu ya. Itu sering sekali saya ketika ketemu itu saling mengajak untuk itu ya, living hadis di tengah pandemi COVID ya. Kalau pemulasaran jenazah kami memang sudah membuat patennya ya, keranda pemulasaran jenazah COVID ya. Sedang diproses di sentra HKI-nya UAD. Itu bisa terapan itu Bu Rika. Jadi misalnya judul besarnya living hadis di tengah pandemi COVID atau living hadis di masa atau pasca pandemi COVID. Nah, nanti titik 2-nya itu pengembangannya, misalnya pemulasaran jenazah atau resepsi apa gitu ya. Artinya living hadisnya di tengah pandemi. Kemudian titik 2-nya itu difokuskan ke resepsinya atau pemulasarannya. Resepsi itu maksudnya resepsi pernikahan atau resepsi apa itu? Bukan gitu, bukan resepsi pernikahan Pak Yadi, ini maksudnya resepsi masyarakat, maksudnya persepsi ya, resepsi masyarakat terkait tentang hadis itu, misalnya hadis tentang pemulasaran. Jadi gini kan, saya itu punya datanya itu saya kan ke Rawagempol. Nah, masyarakat Pasuruan yang melakukan perebutan jenazah itu kan ada 2 resepsi mereka tentang hadis pemulasaran jenazah itu ya. Bagi kelompok tradisionalis menganggap wah hadis itu tidak bisa maksudnya tidak bisa langsung tidak bisa langsung kita realisasikan kepada semua jenazah COVID kan gitu. Saya sudah mewawancarai. Jadi memang ada 2 kelompok yang melakukan ya terjadi 2 perbedaan pemahaman tentang hadis meskipun NU dan Muhammadiyah itu sepakat gitu pada secara tekstual ya. MUI juga menyebutkan bahwasanya semua jenazah COVID itu
termasuk mati syahid kan gitu kan di dalam buku pedoman pemulasaran jenazah. Pada saat kita melakukan wawancara ke lapangan, memang terjadi dua pemahaman ya. Yang satu kelompok yang satu tidak bisa kita anggap semua jenazah COVID itu semuanya mati syahid, ya nggak bisa dipaksakan seperti itu semua, tidak bisa langsung kita realisasikan gitu. Itu satu kelompok. Kelompok yang satunya oke kan gitu. Itu maksud saya resepsi masyarakat itu seperti itu. Oh, iya iya. Ini aja nanti Bu Rika, kira-kira bayangan saya ya. Judulnya tetap mungkin karena pengetahuan saya di bidang hadis terus sangat terbatas ya. Living hadis di tengah pandemi COVID, titik duanya dikotomi atau kontroversi atau yang lain ya, pemulasaraan jenazah COVID. Nah, kira-kira saya kira sudah itu ya. Itu bisa terapan, bisa dasar. Kalau dasar berarti nanti kajiannya berarti cukup kajian konsep teoritisnya saja. Dua-duanya bisa diakomodir. Gitu. Kita kan peneliti ya, tidak usah menjustifikasi mana yang benar. Itu urusan Allah saja lah kalau itu ya. Iya. Kita mengakomodir ada dua kelompok itu aja sudah selesai. Besar ya. Tapi kalau terapan kita sampai membuat prototipenya untuk pemulasaran jenazah berdasarkan hadis A atau berdasarkan hadis B, atau berarti akan ada dua model dan seterusnya ya. Saya kira itu bagus lah. Yang masyarakat gempolnya nanti ditulis di metode saja, nggak usah di judul saja. Iya. Ya, terima kasih Pak Yadi. Sama-sama, segera ditulis proposalnya dan disiapkan untuk Iya. Terima kasih. Bisa berikan. Ya, terima kasih sama-sama. Jadi memang dalam penelitian ini memang yang penting topiknya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas itu ya. Diupayakan yang syukur-syukur mengacu kepada, memang dianjurkan pada RIRN atau PRN. Itu yang utama. Nah, secara lebih detail mungkin ya di masyarakat itu ada. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas, syukur secara nasional. Monggo di belakang Bu Rika ada Bu Riana Mazhar. Kami persilakan. Matur suwun Pak Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak, inspirasi dan ilmunya pagi ini sangat menggugah semangat untuk segera menulis proposal. Ada dua pertanyaan utama Pak Suyadi yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, gimana Pak? Pripun Pak? Jangan sulit-sulit. Oh betul. Yeah. Pak, ketika kita ingin melakukan penelitian multi years misalnya, jadi tahun pertama, tahun kedua, itu untuk desain penelitiannya tahun pertama penelitian dasar, tahun kedua penelitian terapan, atau pripun Pak? Itu yang pertama. Lalu kedua, saya itu selalu kesulitan ketika membuat RAB Pak, terutama untuk penelitian sosial humaniora ini kan karena berbeda dengan bekerja sama dengan teman-teman teknik misalnya, itu kan ada produk yang ada sesuatu dan barang-barangnya itu jelas ketika diadakan itu uangnya memang mudah untuk dianggarkan. Tapi kalau untuk sosial humaniora ini penganggarannya itu kan kadang-kadang menurut saya kok lebih ribet gitu dibanding penelitian-penelitian teman-teman dari teknik. Nah ini saya minta kiat-kiat dari Pak Suyadi untuk penelitian sosial humaniora itu pos-pos mana saja yang itu dianggap wajar dan memang dibutuhkan gitu Pak. Matur suwun Pak Suyadi. Terima kasih Bu Riana ya. Senior saya yang sebagai Pak Wahyudin. Saya menjawabnya dari pertanyaan kedua saja yang mudah-mudah ya Bu. Oh iya. Kalau sosial humaniora itu justru lebih mudah menghabiskan daripada yang eksakta. Kalau menurut saya loh ya. Misalnya kemarin saya ke Aceh. Ke Aceh itu kan tempatnya banyak ya. Jadi jangan satu tempat. Gitu. Kalau kita mau jalan-jalan ke banyak tempat nih. Oh berarti rapat koordinasinya di lokasi A. Nanti uji cobanya di lokasi B, nanti kegiatan lain di lokasi C. Nah gitu Bu. Jadi meskipun tujuannya ke Aceh, tapi saya sampai ke Sabang, sampai ke mana gitu ya. Jadi karena sosial humaniora itu lebih banyak untuk pengumpulan atau pengambilan data itu. Sehingga
transport lebih banyak, iya. Kemudian FGD, ya. Memang selama ini image-nya uang itu akan habis ketika untuk belanja barang. Ya. Tapi untuk sosial humaniora bukan belanja barang. Sosial humaniora itu untuk transport, bukan HR loh ya, transport ya. Jadi sekedar contoh begini yang paling mudah, yang paling klasik ya. Kita mau mencari kitab X gitu ya. Kitab X yang mungkin di perpustakaan modern nggak ada. Kita mau cari yang original gitu ya. Itu kan mungkin bisa kemana-mana itu, dan transportnya besar sekali. Sehingga satu data itu mungkin biayanya banyak ya, karena tidak mudah ditemukan tadi. Sehingga selama ini kami menghabiskan dana itu di transport, kemudian biasanya transport yang paling banyak karena kita banyak wilayah. Oleh karena itu penelitiannya jangan hanya di Jogja. Di satu kota hanya, dan Jogja menariknya apa ya, dalam konteks penelitian ya, dalam konteks isu-isu apa itu, fokus tadi, fokus riset ya, tadi, mungkin hanya isu-isu khusus yang hanya bisa dilakukan juga. Tapi yang menarik justru di daerah 3T, kemudian rawan bencana. Jogja ada yang rawan bencana, yang di lereng Merapi itu saya kira termasuk daerah rawan bencana ya. Jadi kebetulan topik penelitian yang sebenarnya saya tertarik untuk mengajukan tahun ini itu pengurangan risiko bencana berpusat pada anak, Pak Suyadi, tapi terutama memang nanti akan di lereng Merapi, tapi juga berpusat pada anaknya di sini bukan hanya bencana Merapi, tapi juga terkait dengan bencana pandemi yang ini kan dampaknya ke anak banyak, sehingga pengurangan risiko berpusat pada anak ini tadinya pikiran saya hanya di Jogja gitu, tapi begitu Pak Suyadi ngendiko banyaknya nanti di transport tuh, jadi saya terpikir untuk ya berarti harus ekspansi ke daerah lain, ngaten nggih Pak Suyadi nggih. Ya betul. Kalau di Jogja itu cukup penelitiannya PPM. Itu cocok. Sudah di Jogja sudah unik lah untuk kebencanaan di lereng Merapi ya. Tapi untuk nasional mungkin wilayahnya tidak cukup satu. Jogja boleh nggak ditambah Jogja tetap. Kemudian ditambah lagi misalnya Jogja kan lereng Merapi kan hanya bencana vulkanologi. Nah nanti bencana gempanya mana, cari daerah yang rawan gempa. Kan di geografi ada saya kira daerah paling rawan gempa di Indonesia, itu ada itu. Kemudian daerah mana yang paling rawan banjir misalnya ya. Nanti dikaitkan dengan titik-titik ini Bu, titik-titik TK-TK yang punya bangunan fisik di setting siaga bencana. Jadi settingnya kalau misalnya TK ya, kalau misalnya PAUD atau TK, maka TK-TK yang memang punya kurikulum tanggap bencana. Nah saya kira itu sangat mendukung ya, dan itu belum banyak saya kira, belum banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Suyadi. Iya, sama-sama. Untuk yang pertanyaan pertama, Pak. Oh ya, apa tadi lupa saya? Yang multi-years ya. Oke, jadi kalau terapan maka 3 tahun itu tetap terapan Bu. Kalau dasar 3 tahun tetap dasar. Kalau pengembangan 3 tahun pengembangan. Ya, jadi kalau tahun pertama dasar, tahun kedua terapan, tahun ketiga pengembangan itu enggak jalan. Jadi misalnya pengembangan itu kan sampai kebijakan. Kebijakan itu kan artinya kita menyerahkan naskah akademik ke pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu bisa ke DPR RI atau bisa ke DPRD atau bisa ke pemerintah kota misalnya. Tapi kita menyiapkan dokumen itu. Nah dalam waktu 1 tahun kan nggak mungkin kita membuat draft itu, karena kebijakan itu kan disusun berdasarkan riset yang cukup panjang dan mendalam. Nah kalau dasar teorinya baru kita temukan di tahun pertama, diterapkan tahun kedua, tiba-tiba tahun ketiga kita buat draft kebijakan, itu mesti resistensi tidak dibahas atau ditolak itu tinggi. Tapi kalau pengembangannya itu sejak awal, jadi teori sudah final ya, teori sudah mapan, kemudian diuji coba lagi teori itu lebih matang lagi, sampai di tahun ketiga itu draft kebijakan. Nah, itu kemungkinan draft kebijakan kita dibahas menjadi perda misalnya, itu berpotensi.
Sehingga kalau misalnya tadi ya saya beberapa lihat tahun pertama dasar, tahun kedua terapan juga. Tapi beda skema, beda luaran. Beda luaran. Sehingga kalau 3 tahun tapi ketiganya, wah itu luaran yang harus diwujudkan terlalu banyak dan kita sepertinya tidak mampu. Ya dasar saja kan publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus Q2 misalnya. Itu kan 1 tahun belum tentu, apalagi dana cairnya terlambat kan. Itu belum tentu terwujud itu. Nah, yang terapan sebenarnya lebih mudah karena dengan paten, tapi luaran paten juga nggak bisa cepat. Jadi misalnya terapan itu tahun pertama saya prototipe yang wajib prototipe atau purwarupa ya, purwarupa itu berarti belum prototipe. Tahun kedua baru prototipe. Tahun ketiga itu tentang blueprintnya. Jadi kalau kita katakanlah luarannya itu adalah produk ini, maka sebelum jadi produk ini kan ada ada semacam rancangan prototipenya dulu. Ini kan sebelum produk masal ada prototipenya dulu. Nah setelah prototipe jadi dikembangkan lagi menjadi miniatur atau sampai nanti betul-betul jadi satu prototipe. Jadi tidak kemudian lalu ada keluar draft kebijakan untuk penggunaan produk ini. Setahu saya kok begitu Bu Riana. Jadi makanya sejak awal kita submit itu kan mau penelitian terapan atau dasar nih, kita ngeklik salah satu, nggak bisa dua-duanya. Oh, ngaten nggih. Nggih, matur suwun sangat Pak Suyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu Bu ya, mudah-mudahan bisa dipahami jawaban dari Pak Suyadi. Kemudian ini waktu masih 15 menit. Monggo kami persilakan Bapak Ibu ya yang masih ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Suyadi, mohon maaf ini nggak salah kamar ini karena yang sebelumnya nggak bisa ikut, alhamdulillah hari ini bisa ikut. Mohon tips dari Pak Suyadi terkait roadmap dan pembuatan roadmap dan tahapan penelitian Pak. Karena ini kan dua hal yang kadang agak beririsan ya. Kemudian cara membuat yang baik dan menarik itu seperti apa? Kemudian apakah untuk tahapan penelitian itu apakah harus dengan Fishbone itu ataukah diperkenankan dengan yang lainnya atau bagaimana Pak? Bu Erna saking pundi? Saya dari teknik kimia Pak. Teknik kimia. Kalau teknik kimia lebih mudah bikin roadmap. Kalau saya tuh biasanya banyak bentuk bagan-bagannya aja Pak, yang sudah dilakukan apa, yang akan dilakukan apa. Oh iya. Itu prosedur ya, coba saya cari. Saya di roadmap dulu ya. Maksudnya yang sudah dilakukan itu topik penelitiannya Pak, bukan tahapan penelitiannya nih. Saya coba yang share roadmap saya ya. Ini yang saya selamanya pakai Fishbone Bu, jadi belum pernah pakai yang lain saya. Mungkin ya karena saya tahunya hanya Fishbone ya. Ada yang mengatakan peta jalan, ada yang lain. Tapi selamanya saya menggunakan Fishbone saja. Nah di Fishbone ini kan yang penting artikel-artikel kita ini kan yang sudah Bu ya, yang sudah itu tahun sejak 2013 mungkin dimulai 5 tahun terakhir sudah bagus sebenarnya. Sejak 5 tahun terakhir saja nggak usah panjang-panjang sampai 2021. Jadi yang akan itu yang di sini yang di ujung ini. Kemudian yang sudah berarti yang sebelum-sebelumnya. Nah kita masukkan artikel-artikel kita yang punya relevansi dengan topik yang akan kita lakukan ya. Kita buat tematik. Nah tematik itu kita buat kelompok-kelompok ya. Misalnya kelompok integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran ini kan 2013. Lalu kelompok 2 integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran keagamaan Islam ini tahun 2019-an. Kemudian artikel-artikel saya, penelitian saya tahun 2020 itu sudah mulai pendidikan anti korupsi dalam BKM di masa Covid. Ini kan step-stepnya sudah ada begitu ya. Nanti kita masukkan publikasi-publikasi kita, ada catatan-catatan ini bisa dilacakan berarti kalau di dokumen. Jadi kalau ini kan masih pendidikan anti korupsi ya, umum ya. Kemudian di sini sudah mulai ada keagamaannya.
di sini sudah mulai ada COVID-nya. Nah, sekarang setelah ini semua dilalui, besok tahun 2021 sampai 2023 itu akan melakukan ini ada pentaheliknya dan 12 wilayahnya. Yang sebelumnya belum ada. Jadi yang sebelumnya tetap kita bawa, tapi kita tambah dari sisi apanya. Nah, saya menambahkan dari sisi pentahelik dan 12 wilayahnya. Nah, saya kira kok begitu untuk ini. Jadi kalau ini memang tim peneliti. Bedanya roadmap dengan peta jalan mungkin salah satunya adalah kalau roadmap itu ya roadmap kita. Roadmap kita itu dalam artian ini semua penelitian kita atau penelitian tim kita. Sehingga ada nama-nama lain, tapi nama-nama lain itu adalah nama-nama yang ada dalam tim penelitian kita. Sementara peta jalan bisa saja dimasukkan dari peneliti-peneliti lain yang sejalan dengan tema kita, itu boleh saja. Tapi kalau yang roadmap ini memang khusus penelitian kita. Ini yang pertama Bu Erna. Lalu yang kedua tentang prosedur ya. Kalau prosedur itu saya mengikuti metode apa yang saya pakai gitu aja. Jadi kalau saya pakainya R&D, maka saya buat R&D sesuai dengan R&D yang sesuai dengan tema kita. Gitu. R&D kan ada 10 langkah ya. 10 langkah itu ini 10 langkah kita bagi dalam 3 tahap. Ya yang membagi saya ini ya. Kemudian di setiap tahap apa saja itu seperti ini ya. Misalnya adalah analisis kolaborasi pentaheliknya, kemudian observasi atau etnografinya, kemudian perancangan modelnya. Ini tahap pertama. Lalu tahap uji cobanya mulai dari P1, P2 sampai perbaikan. Itu kita gambarkan seperti ini. Baru nanti di terakhir itu ada lisensi sama SNI. Nah, kalau prosedur saya mengikuti pola pendekatan atau model penelitian apa yang kita pakai. Kalau R&D ya berarti mengikuti salah satu jenis R&D, kebetulan ini block and go ya. Nah, kalau yang lain saya kira bisa mengikuti yang lain dengan modifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya kira prosedurnya kalau saya begini aja Bu, asal ada gambarnya, sistematika runtutannya jelas begini, saya kira cukup. Kalau teknik kimia, orang-orang teknik biasanya membuat rutan atau tahapan itu bisa lebih rinci lagi, bisa lebih bagus lah menurut saya. Nah, kalau sosial humaniora itu kan bisanya ada narasi ya. Sehingga narasi di kotak-kotak gitu aja kalau saya. Atau nggih Bu Rina? Bu Erna, Bu Rina. Matur nuwun Pak Suyati. Baik, itu ya Bapak Ibu semuanya, sangat jelas sekali yang tadi disampaikan. Baik, masih ada waktu 10 menit. Monggo Bapak Ibu yang ingin masih untuk mempertajam ya, terutama yang sudah akan siap-siap menyusun proposal ini. Jangan lupa untuk presensinya ya. Bagi yang belum. Saya kira perlu dicobalah ya, yang apalagi yang sudah lektor itu ya, walaupun S2, karena saya melihat itu yang S2 selama ini di UAD jarang sekali yang berani mengajukan gitu loh, sehingga image-nya itu kok seolah-olah hanya yang sudah S3 saja yang lolos. Padahal enggak, di syaratnya itu kan hanya cukup S2 yang penting lektor gitu kan, sudah cukup ya. S2 lektor kepala yang banyak Pak. S2 lektor kepala. Lektor kepala ya, tapi di syaratnya itu lektor sudah cukup Pak. Kecuali mungkin yang apa skemanya agak di bawah. Ya, yang dasar itu loh Pak. Ya. Sehingga perlu dicobalah. Kalau masalah lolos dan tidak lolos itu kan katakanlah qadarullah gitu aja ya. tapi keberanian kita untuk mencoba membuat itu saya kira penting ya. Saya kira penting sehingga saya tuh berharap kalau 600-an dosen UAD atau 700-an itu ya, itu yang ajukan 50% saja, berarti ada 300-an ya. Dari 300-an itu yang lolos itu separuhnya saja atau sepertiganya saja, kan 100-an itu udah banyak sekali itu. Satu dosen kan beranggotakan 2-3 itu, nah itu sudah 50% nanti ya. Jadi pola-pola apa ya, nanti kita akan banyak belajar dari reviewer ya, meskipun kita nggak lolos kan nanti ada komentar dari reviewer. Nah, komentar dari reviewer itulah yang menjadi pelajaran yang paling berharga, karena reviewer biasanya
sangat tahu di mana kelemahan proposal kita. Apalagi nanti LPPM ada klinik proposal Pak Ayudin ya. Itu saya kira sangat bagus. Nah, proposalnya dibuat sekarang ketika klinik kita berikan ke salah satu reviewer di fasilitator klinik itu. Dulu saya begitu ya, awal-awal itu ya saya tanya pada Prof. Prof. Diah itu ya. Meskipun belum ada klinik waktu itu ya saya kirim aja proposalnya ke beliau-beliau dan alhamdulillah beliau sangat welcome, memberikan komentar-komentar dan masukan yang sangat berharga, kami perbaiki lagi, ya, kami submit dan ya alhamdulillah bisa diterima gitu. Jadi yang begini ini saya kira penting lah mencoba tapi bukan hanya asal coba tapi kita pahami dulu buku panduannya atau dalam bahasa saya itu kita tafsirkan dan kita tadarus panduan gitu ya, tadarus panduan supaya menghayati betul apa yang dimaui oleh Litbang Dimas tanpa meninggalkan jati diri keilmuan kita. Jadi jati diri keilmuan kita tetap masuk di dalamnya, tapi masuk ke dalam bidang fokus riset yang sejalan dengan kebijakan Kemendikbudristek. Saya kira kalau sudah begitu sudah sangat moderat sekali. Saya kira begitu Pak Ayudin, tinggal menunggu proposal dari Bapak Ibu peserta. Jadi nanti di klinik saja yang bisa membuat. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya ulangi sekali lagi bahwa penelitian yang ditawarkan dari Kemendikbudristek, biasa menyebut Kemendikbudristek ya, Kemendikbudristek, itu ada dua skema besar, yaitu kelompok yang kompetitif nasional, ya, itu mengacu pada RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Jadi tingkatnya nasional ya, atau PRN. Kemudian yang kedua, penelitian yang desentralisasi, itu yang unggulan perguruan tinggi ya, baik dasar, kelapan maupun pengembangan. Itu mengacu pada rencana perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini adalah UAD. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin mengajukan penelitian di tingkat di kompetitif nasional maupun desentralisasi, supaya tidak salah mengambil temanya ya, rencananya. Kalau tema di UAD, rencana UAD tidak ada, ya ambillah tema yang ada di kompetitif nasional. Nah, satu lagi tema yang penunjukan, penugasan itu ya kita punya profil yang tinggi ya, skopusnya 10 atau berapa nanti, dan penelitiannya sangat bagus, baru nanti akan ditunjuk, diminta oleh Dikti. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan tadi harapan dari kita Pak Suryadi juga supaya Bapak Ibu segera membuat proposal ya dalam pekan inilah. Biasanya kalau pepet ya semalam selesai Bandung Bondowoso. Supaya ada kesempatan bagi reviewer atau bagi nanti narasumber untuk memberikan masukan yang lebih dalam. Nah, dan ada waktu untuk masuk ke SIM Litbang. Baik, mungkin itu Bapak Ibu ya. Oh ya, mungkin kalau kemarin istilah Pak Anton itu ada istilah gandeng dan gendong itu ya. Gandeng itu ya yang kita gandeng yang lebih punya eligible ya. Punya yang punya punya peluang itu ya, memenuhi syarat. Kemudian kalau gendong ya yang gede-gede ini Pak Suryadi kalau ngajar ya jangan yang dokter-dokter tapi yang S2 sudah lektor kepala. Karena eman-eman kalau satu penelitian ya semuanya misalnya orang yang punya peluang sebagai peneliti ya. Kecuali dalam hal-hal yang spesifik memang membutuhkan keahlian. Tapi kalau hanya teknis tadi mungkin mahasiswa ya yang secara teknis itu dibantu oleh mahasiswa memang sangat penting sekali. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih pada Pak Suryadi, pada tim LPPM ya, dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Suryadi ini bisa ya kita manfaatkan ya hasil tafsir dan tadarusnya. Ini bukan tafsir jalan lain ya. Jalan lain apa jalan lain. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yudin, Bapak Ibu semua. Banyak Pak Sama-sama. Suyadi. Terima kasih Pak Yud.